Tuh, Mbak Muna udah bawa sabuk kemana? Lupa. Besok harus persiapan sore. Biar tidak kelupaan. Baiklah, anak coba dicek apakah kiri kanan ada siapa? Ada Mas apa? Oke, bisa bubar. Mas Egi ada? Ada? Tidak ada. Mbak Cinta ada kan di bawah sampai kiri kanan sama? Nah, ya dibuang di tempat sampah. Dan begitu biar suasana kelas itu kalau bersih kan enak seperti itu. Jadi anak-anak sebelumnya saya mau absen. Adakah teman kalian yang sudah masuk? Ada. Siapa? Mas Ferdi. Kenapa Mas Ferdi? Neneknya meninggal. Ya, baiklah. Kita doakan ya, nenek Mas Ferdi amal dan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai anak. Baiklah. Sebelum kita langsung kepada materi di pagi hari ini, saya mau bertanya, masih ingatkah kalian pelajaran kemarin? Pelajaran kemarin tentang IPA, ya, IPA, pelajaran IPA. Di situ kemarin itu membahas tentang perkembangan, macam-macam perkembangan biakan hewan. Apa saja, siapa berani untuk menentukan? Mbak Sita, baiklah Mbak Sita, apa saja perkembangan biakan hewan? ada yang beranak, bertelur, beranak dan berair. Ada yang beranak, bertelur, dan hewan yang beranak dan bertelur. Baiklah, bagus. Oke, semangat. Lanjut. Saya mau contohnya. Yang bertelur, hewan yang bertelur itu apa saja? Ayo, siapa? Saya tunjuk atau Pak Juri? Siapa dulu tadi? Ayo atau Mas Egi? Mas Egi, ayo Mas Egi. Yang bertelur. Ayam, bebek, sama ikan. Ayam, bebek, ikan itu atau tidak? Ya, jangan tidak. Sekarang bertelur sudah beranak. Nah, siapa yang mau jawab beranak? Ya, baik, Bayu. Kucing, sapi, kambing, dan gajah. Kucing, kambing, dan gajah. Oh, saya gajah. Terus, Mas Egi dan Bayu. Oh, yang kelas 1 apa tadi? Beranak dan bertelur. Siapa yang mau jawab? Oh, Mbak Sinta sendiri. Oke, baik. Apa Mbak Sinta? Berarti kalian sudah paham ya tentang macam-macam perkembangan biakan hewan. Sekarang pada materi hari ini saya mau kasih pertanyaan dulu. Jawab ya. Oke. Apakah hewan cantik yang sering hidup di atas bunga? Wow. Siapa dulu ini tadi? Mbak Ayu tadi sudah menjawab. Mas Edi tadi sudah menjawab. Yang belum? Nah, kelompok ini yang belum. Mas, mana? Coba. Kupu-kupu. Lanjut yang pertanyaan kedua. Apakah kalian mengetahui sebelum menjadi kupu-kupu bagaimana bentuknya? Sebelum menjadi kupu-kupu, bagaimana bentuknya? Ayo. Bingung? Kita cari tahu nanti di materi pada hari ini. Baik, lanjut. Kita pada pagi ini kita membahas tentang metamorfosis. Oke. Apa itu metamorfosis? Sebelum disampaikan, kita harus akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Peserta ini dapat menjelaskan pengertian metamorfosis. Kalian bisa menjelaskan tentang metamorfosis. Tujuannya seperti itu.
tujuan baru biar kalian itu tahu penjelasan tentang metamorfosis. Yang kedua, misalnya dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tak sempurna. Jadi ada dua, sempurna dan tidak sempurna. Lanjut, kalian dapat membuat simulasi. Nanti kamu mensimulasikan siklus hidup metamorfosis seperti itu. Baik, anak-anak. Sekarang pengertian metamorfosis apa ya? Metamorfosis adalah oke, bagus. Lanjut. Sekarang metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk perubahan bentuk ini tadi signifikan dan berbeda-beda setiap fasenya. Tahapan metamorfosis sempurna adalah telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Jadi ada telur, larva, pupa, serta imago. Terus lanjut ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ini pasti tahapannya seperti itu. Ada telur, ada larva, seperti itu. Lanjut sekarang. Nah, tahapan metamorfosis seperti tadi kupu-kupu, lalat, kupu-kupu, terus nah, kumbang, lebah seperti itu adalah dari telur, larva, pupa, imago. Larva itu urat yang putih-putih. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini siklusnya. Nah, telur. Tadi kupu-kupu meletakkan telurnya di daun. Lanjut, telur menjadi lalu menjadi kepompong. Dari kepompong lalu seperti itu. Sekarang metamorfosis tidak sempurna. Apa ya? Ini proses perubahan bentuk hewan yang tidak mengalami fase larva dan pupa sehingga hewan langsung menuju fase dewasa. Contohnya apa yuk? Contoh hewannya betul. Nah, ini prosesnya ada tahap-tahapannya. Telur, nimfa, imago. Belarang muda. Biasanya itu tubuhnya dan sayapnya lebih kecil daripada tubuhnya. Tapi bentuknya tetap belarang. Beda dengan kupu tadi. Baik anak-anak. Dan itu. Coba saya Pak Nur akan menampilkan video tentang metamorfosis. Diperhatikan. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Ini sambil lihat video, ini juga ada teksnya dan bacaannya bisa dibaca ya. Kupu-kupu yang indah tersebut Tentang metamorfosis. Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau Perhatikan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat
pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau pokok. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau berpokok. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ular, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu melintas dalam waktu 3 sampai 5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ular atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah itu mendapatkan makanan, ular berubah menjadi kepala atau pompong yang tidak bergerak dan lekat pada bagian obat. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, lugu berkaki, katak melebar, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau belut yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong mendapat bentuk insang. Selanjutnya, pada kecebong tubuh kaki belakang yang ditutup dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna Jadi kan itu metamorfosis tidak sempurna. belalang dan kecoa. Ya, tak cuaca pun. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada gelombang tepat, bisa berjauhan, bahkan kanan, hingga di dalam tanah. Dengan satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan mulai 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlaku sekitar 25 sampai dengan 40 hari.
untuk pertanyaan berikut. Ini adalah video tentang metamorfosis, baik yang sempurna dan tidak sempurna. Untuk mengetahui pemahaman kalian, coba berkelompok. Ya sudah berkelompok ya. Nanti saya kasih tugas di bukunya aja. Dalam bukunya sudah ada. Nanti di presentasikan di depan. Setiap kelompok ya maju, nanti presentasikan di depan. Ini saya anggap ini kelompok metamorfosis apa ya? Capung. Nah, capung. Nah, berarti tugasnya ini kegiatan tentang capung. Ya, berarti capung. Capung. Mas ini nanti dibagi kelompoknya ya. Ini kelompok metamorfosis. Kupu-kupu baik. Ada ini petunjuknya nanti diisi namanya ya. Nama kelompoknya. Situ ada nama kelompoknya. Baik. Dan ini kelompoknya buat Mbak Sinta. Nah, kata metamorfosis kan? Kata. Petunjuknya ada petunjuknya. Nih, baik. Saya jatuh kalau gantikan di tadi saya kasih nama ini juga. Oke, lalu ditempelkan di kertas. Nah, warna apa Mbak Ayu? Mbak Akila? Oke, kuning. Boleh. Mbak Sina warna apa? Merah atau hijau? Oke, baik. Ayo, jadinya sudah belum? Nah, ini. Oke. Ya, ini digoreng, ya. Ini. Kalau nanti tidak ditempelkan ke sini. Nanti dipresentasikan. Dan yang ini Mas Hedi, tadi disuruh apa tadi? Kolam. Nah, ini kalian karena kalian itu kelompoknya kinestetik. Coba nanti dipresentasikan coba. Ya, ini dapatkan nah. Ya, lalu ditempel kan di sini ya. Oke, bagus. Kelompoknya Mbak Muna, ya ini. Baik, ini nanti dipotong. Ya, ini nama kelompoknya siapa dulu semua. Pertanyaannya ini ada. Nanti ya. Lanjut ini di apa ini nama kupu-kupu. Berarti mana dulu? Ya, dia semua itu ya. Ada punya apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jalan. Dibukanya buka. Bukan dimarahi ya. Sudah ya. Bukan dimarahi. Nah, begitu bagus. Ini
tapi siklusnya seperti ini. Dari telur ke ulat, ulat ke pompong, lalu ke kuku, kuku. Sama, yang tidak sempurna. Apa enggak? Nah ini nanti didiskusikan. Nanti kamu jelaskan di depan. Nanti versi kalian adalah sesudah kalian mengerjakan tugas kalian ini, kelompok ini, nanti setiap kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi kalian seperti itu. Bisa kan? Ya. Baik. Kalau nanti bertanya atau angkat tangan ya. Bukan temannya, jangan diam. Itu bukan bunyi. Yang lain mereka kan kerjasama loh. Yang namanya teman itu harus kerjasama ya. Makanya dibagi kelompok semuanya. Mas Haran, ini dibagi itu apa ini? Dibagi nomor ayo. Ya, tuh. Jangan diem aja, kelompok semangat tuh. Bisa langsung ditempel. Nah, seperti itu. Terpaksa pulang untuk penghubung. Oke, saya kasih. Nah, ini ada penghubungnya. Saya kasih. Kalau tidak ada terpaksa pulang, ini ada. Tapi itu hijau. Oke, baik. Ini dalam sini. Nah, biar dekat. Sama-sama aja sih.
begini. Ini nggak apa-apa. Ya, kakak telur berudu. Yang rapi loh, ini satu ya, ini yang rapi, dimana lagi ini yang rapi. Jangan kotor dan bagus ya. Hati-hati, kalau mengguding ya hati-hati. Ini ya, Bu. Jawabannya apa? Bu, telur, tulang, kongkong. Yang tidak sempurna. Nah, berarti tadi seperti campur, belalas, seperti ini ya. Untuk kelompok Mas Hedi, nah, seperti ini siklusnya. Lagi ya, siap ya nanti maju ya. Ya baik. Ini bisa ya.
tanda sesudah telur apa? Nah, seperti itu. Kasih tanda Pak. Nah, Mas Titik boleh. Bantu. Jangan lupa nanti dipresentasikan ya nanti. Nanti siapa yang bicara di depan menjelaskan tentang, pokoknya didiskusikan ya. Oke. Ya itu boleh itu sama Mas. Ini misalkan ini yang belum ini contoh keluar sama sama. Terus lanjut ini kalau memang kurang besar bisa. Lima menit lagi. Sudah siap ya? Oke, terus. Adakah yang sudah siap? Boleh masuk duluan.
Bagaimana udah? Sudah selesai? Nah ini nanti didiskusikan kamu. Ya, ini disusun. Lalu nanti sudah itu maju di depan. Kamu jelaskan apa yang sudah kamu lakukan tugas kelompok ini tadi. Ya. 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 Jangan sepaneng, santai saja. Nah, saya ini nanti jangan lupa ya, yang lupa ini siapa, ya, yang baca nanti siapa, oke? Malah bagus ini. Siap? Sekarang belum. Baik. Baik. Jangan lupa ya, tetap jaga kebersihan. Oke, bagus.
untuk ngaji? Lu kok beli? Hah? Ya, sudah. Yang apa tadi? Boleh? Boleh, kamu langsung catat di buku boleh, atau kamu catat langsung di surat kertas yang saya berikan, terserah. Nah, kalau boleh di sini, Mbak Naili ya, sini. Jadi kertas, kalau nggak cukup ya di buku tulis saja. Tidak dibawa nggak apa-apa. Kalau memang dicatat di buku tulis boleh, terserah kalian. Yang penting nanti presentasinya ya. Mas Hengki, persiapkan presentasinya, siapa yang nanti bicara tadi? Nah, kamu ya, Mas Hengki ya? Baik. Nah, jaga kebersihan, jangan sampai nanti dibuang kalau sudah selesai pelajaran. Nah, dikeluarkan dulu. Jangan kotor. Ini kampung ini mau maju ini. Ya? Mana? Sudah? Bentar. Ya, kelompok berhasilkan, Mbak Ayu, pas. Sudah? Sedikit lagi. Kelompok yang pertama masih tidak sempurna, sudah siap? Sudah? Sudah siap belum? Dicek dulu, yang belum. Nanti siapa yang menjadi kelompok ya? Semua boleh gantian membaca apa? Mengutarakan hasil dari diskusinya, atau salah satu boleh, atau semuanya boleh.
Oke, sudah. Tolongnya nunggu fotonya Mbak Sinta dan Mbak Bayu. Nah, bagus nih. Nah, ayo nih tinggal sedikit lagi. Sudah. Sekarang sebelum presentasi, biar kalian itu tidak tegang, kita ice breaking dulu. Ya, semuanya boleh berdiri. Kita mengikuti ice breaking yang ada di Pak. Nah, ya kalian dengar. Nah, kita ya. Betul. Nah, ini ada. Salah, aku salah tombol lagi.
Kelompok mana? Yang sudah selesai tadi kelompoknya Mbak Muna. Ayo silakan Mbak Muna, lanjut. Saya pakai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metamorfosis kupu-kupu. Proses metamorfosis sempurna pada kupu-kupu berlangsung lebih dari 10 hari. Berikut tahapannya. Pertama, telur. Pada tahap metamorfosis pertama, kupu-kupu akan meletakkan telurnya secara tersusun pada bagian tangkai atau daun tumbuhan supaya bisa tumbuh sempurna. Kedua, larva atau ulat. Metamorfosis kedua, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Di tahap ini, ulat akan menjadi pemakan aktif supaya bisa tumbuh dengan cepat. Ketiga, pupa atau kepompong. Metamorfosis ketiga ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ini disebut sebagai fase istirahat karena pupa dibungkus oleh cangkang keras. Keempat, imago atau kupu-kupu. Setelah cukup lama beristirahat, cangkang keras mulai terlihat berongga sehingga ada udara masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari krisalis pupa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, dari presentasi kelompok kupu-kupu ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Mas? Dari Mas Dengki, silakan maju Mas Dengki. Ya sini. Mau ditanyakan apa? Kenapa kepompong disebut fase istirahat? Kenapa kepompong disebut fase istirahat? Baik, pertanyaannya bagus. Boleh bisa dijawab? Diskusikan dulu atau langsung dijawab? Ya. Tahap ini disebut sebagai fase istirahat karena pupa dibungkus oleh cangkang keras. Dibungkus berarti apa ya? Nah, oleh tangan keras. Bagaimana Mas Hendy? Jawabannya dari kelompok metamorfosis kupu-kupu. Bagus, sudah berat ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok metamorfosis kupu-kupu. Lanjut kelompok Mbak Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok proses metamorfosis katak. Tahap pertama, telur katak. Proses ini diawali dengan pelepasan telur oleh katak betina di dalam air yang kemudian dibuahi sang katak jantan. Tahap kedua, kecebong. Pada tahap ini, kecebong atau berudu katak memakan sisa makanan dari cangkangnya hingga fungsi tubuhnya berkembang dan memungkinkannya mencari makan sendiri. Tahap ketiga, katak muda atau katak berekor. Metamorfosis katak berlanjut hingga akhirnya memasuki tahapan katak muda di minggu ke-12. Pada tahap ini, kecebong mengalami perubahan bentuk menjadi katak berekor. Tahap keempat, katak dewasa. Katak muda bermetamorfosis menjadi katak dewasa di minggu ke-16. Pada tahapan ini,
tubuh katak sudah terbentuk sempurna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ya baik, ada yang ditanyakan dari kelompok Mbak Sita? Ya Mbak Mona, Pak. Perubahan alat pernapasan katak pada tahap berapa? Ya, tahap berapa perubahan napasnya tadi? Tahap keempat, katak sudah tidak mempunyai insang dan mulai bernapas dengan menggunakan kulit dan paru-parunya. Oke, dari mana? Jawabannya dari kelompok yang Mbak Sita? Ayo Mbak Mona. Oke, jadi kita beri aplaus kepada kelompok Mbak Sita. Lanjut, kelompok yang terakhir dari nama polis tidak semua. Ya, di bawah boleh. Ini, saya bantu beda ya. Kelompok yang mana ya? Ini, ya. Oke. Mas Ahmad bisa minta tolong dia membantu memegang hasil kerja kelompoknya. Oke, dari situ. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Capung akan mempresentasikan cara perkembangbiakan capung. Pertama adalah telur. Capung betina akan bertelur di air atau tanah lembab di dekat air setelah kawin. Telur capung akan menetas dalam waktu 1-5 minggu, tergantung spesiesnya. Kedua adalah nimfa. Setelah menetas, capung akan menjadi larva dan berpindah ke dasar perairan. Larva akan bernapas dan bergerak menggunakan insang hingga berganti kulit. Setelah berganti kulit, larva akan menjadi nimfa. Nimfa akan hidup selama 4 tahun. Yang ketiga adalah capung dewasa. Nimfa akan kembali ke permukaan air dan hinggap di sela-sela tumbuhan. Nimfa akan berganti kulit untuk menjadi capung dewasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok Mas Dewi? Mbak Ayu, silakan langsung sini. Berapa kali nimfa akan berganti kulit untuk menjadi capung dewasa? Berapa? Ulangi lagi lah. Berapa kali nimfa akan berganti kulit untuk menjadi capung dewasa? Baik, ya jawab. Nimfa akan berganti kulit sebanyak 10 kali untuk menjadi capung dewasa. Oke, bagaimana jawabannya Mbak Ayu? Bagus. Beri apa kepada kelompok ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Pada pertemuan kali ini kalian telah tahu lah proses tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Bagus. Bagaimana anak? Dari pelajaran yang Bapak Guru sampaikan pada hari ini, dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan biakan mereka. Ya, seperti tadi yang sempurna. Contohnya apa tadi? Yang sempurna? Kupu-kupu, kakak, dan yang tidak sempurna belalang, kecoa, dan cacing.
dipahami, belajar di rumah kembali. Ya, saya berikan ini di besok pagi kalian juga bisa mengumpulkan kembali. Ya, berkaitan tentang pelajaran dari ini. Baik, silakan anak-anak. Ini silakan. Jangan lupa nama dan kelas. Ya, bersimpan, bagikan teman-temannya. Masing-masing satu ya. Jangan lupa apa yang kita pelajari hari ini. Kalian bisa mengerti. Di situ ada soal lagi dari materi metaforsis ini. Biar kalian tahu, jangan lupa besok dikumpulkan. Tetap maju seperti biasanya, bisa kasihkan begitu. Sekarang anak-anak, dari apa namanya pelajaran pada pagi hari ini, kita biar refleksinya tahu lah ya apa yang kita pelajari hari ini. Coba kita bernyanyi. Separuh sudah mempersiapkan. Kalian pasti tahu lirik lagu ini. Metamorfosis pada hewan yaitu ada dua. Berarti apa itu? Lagu berenang. Aku punya. Nah, benar ya? Coba kita nyanyikan bersama coba. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Ayo. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Silakan berdiri menyampaikan pendapatnya. Coba. Silakan. 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 Sila
mendapat pengetahuan lebih banyak dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dengan teman.